Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar sistem operasi, eh, apa itu sistem operasi, manfaatnya, dan kenapa kita belajar sistem operasi. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang struktur sistem operasi. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pertama tentang sistem service pada sistem operasi, lalu sistem calls, lalu ada API. Nah, baru kita masuk ke struktur sistem operasi dengan beberapa contoh, mulai dari Linux dan macOS dan lainnya. Kemudian kita akan praktek menggunakan API dengan C, ya, API Linux. Ya, ini gambaran dari sistem operasi, ya, sistem service pada sistem operasi. Kita lihat mulai di bagian bawah ada hardware, kemudian yang berwarna biru ini adalah sistem operasinya. Kita bisa lihat ini service, ada beberapa komponen di dalam service yang disediakan sistem operasi. Jadi perlu kita ingat kemarin fungsi dari sistem operasi itu salah satunya adalah sebagai jembatan antara hardware, ya. Jadi antara kalau kita sebagai programmer sebelum menggunakan hardware maka itu kita menggunakan layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Jadi kita tidak langsung mengakses hardware-nya langsung. Di sini ada beberapa komponen program execution. Ini terkait dengan program. Jadi program setelah di load menjadi proses di dalam sistem operasi. Nah, ini diatur di sini. Kemudian ada I/O, input output. Kemudian ini file system. Kemudian ini komunikasi. Komunikasi ini komunikasi antar proses, ya. Kemudian resource allocation, karena ada resource seperti memori, CPU itu perlu dikelola. Kemudian ini accounting, ini maksudnya adalah log, ya. Jadi untuk mencatat resource yang dibutuhkan, sejarahnya. Jadi bisa digunakan nanti untuk memperbaiki performance dari sistem operasi. Atau dalam kasus sistem operasi ini menggunakan dibayar sesuai dengan resource, maka ini juga digunakan untuk mencatat penggunaan, sehingga nanti digunakan untuk dasar pembayaran. Makanya disebutnya accounting. Kemudian ini protection and security, untuk menjaga, melindungi jangan sampai satu proses bisa menimpa proses yang lain dan seterusnya. Oke, nah ini service ini kemudian akan dipanggil melalui namanya system calls. Gitu. Jadi service, cara menggunakan service adalah melalui system calls. Nah, baru di atasnya ada user interface. Ini terdiri dari graphical user interface, touchscreen, command line. Baru program-program user lainnya. Nah, kita bisa lihat berarti ya service ada di bagian ini. Nah, ini contoh pada saat kita mengcopy file. Pada saat kita mengcopy file, banyak sekali sebenarnya sistem calls yang dipanggil di belakang layar. Mulai dari dia akan input, menerima input nama file yang akan di copy. Ini akan menuliskan, masukkan file yang akan di copy misalnya. Kemudian ini menerima input dari keyboard. Ini sama dengan file output. Kemudian di open, kalau nggak ada error. Kemudian buat file output. Nah, ini loop ini untuk membaca data, ya, karena proses pembacaan data tidak dilakukan sekaligus, dilakukan dalam potongan-potongan. Maka di dalam ini ada loop, baca,
selesai, baru tampilkan pesan bahwa sudah selesai. Nah, ini contoh bahwa hanya dengan aksi copy file yang sepertinya sederhana, di belakangnya banyak sistem calls yang dipanggil. Bahkan sebenarnya dalam per menit itu bisa ribuan sistem calls dipanggil, bahkan per detik ya. Nah, ini kalian bisa lihat perbandingan sistem calls di Windows dan di Unix ya. Unix ini menggunakan standar. Jadi varian Unix termasuk sampai macOS itu punya standar yang sama. Sedangkan Windows ini seperti ini. Jadi memang antar sistem operasi itu dia punya sistem calls yang bisa berbeda ya satu dengan yang lain. Oke, kita akan bahas di video berikutnya.